ler iler tandure wong sumiler tak ijo royo tak sungguh temanten anyar sopo eleng baktine marang wong tuwa lan salate marang kang kuwasa kanggo sangu ning suwarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, dan sobat-sobat aksi dimanapun Anda berada, yang insya Allah semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, hadaniyallahu wa'iyyakum. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa doa kita jarang dikabulkan, padahal kita seringkali rajin meminta? Bisa jadi bukan karena Allah tidak mendengar, melainkan kita seringkali melalaikan dua hal ini. Yang pertama, hubungan kita kepada kedua orang tua, dan yang kedua, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi semakin tua, zaman semakin edan. Yang kecil berani melawan, dan yang tua sering diabaikan. Lisan fasih membaca doa, namun masih kasar kepada kedua orang tua. Zaman sekarang banyak anak-anak yang menjadikan kedua orang tua mereka sebagai pembantu. Masya Allah, sungguh memilukan, memalukan, sekaligus menyedihkan. Na'udzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayah, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar tidak menyembah selain Dia, dan Tuhanmu juga memerintahkanmu agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan hadirin, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua turun tepat setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ibadah kita belum sempurna jika akhlak kita kepada kedua orang tua masih terluka. Bisa jadi kita rajin sholat namun masih membentak ibu. Bisa jadi kita hafal doa namun masih enggan mendengarkan nasihat ayah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ridha wahi fi ridhal walidain, wa sukhtu wahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan murka Allah itu juga ada pada murka kedua orang tua. Maka bagaimana caranya agar hati kita kuat untuk berbakti? Jawabannya ada pada sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salata innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sholat bukan hanya gerakan. Sholat ialah tempat kita mengadu agar hati tidak keras saat orang tua menasehati, dan agar ego tidak tinggi saat orang tua memperingati.
Ketika sholat ditegakkan, hati dilunakkan. Ketika sholat dijaga, Allah pun terarah. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Karena sholat yang benar akan melahirkan anak yang tahu adab. Dan anak yang tahu adab tidak akan tega melukai kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, birrul walidain dan amru iqamati sholat ialah ibaratkan dua sayap. Satu sayap menghubungkan kita kepada langit, dan satu sayap lagi menguatkan kita kepada bumi. Maka jika hari ini kedua orang tua kita masih ada, jangan tunggu mahkota surga itu berubah menjadi penyesalan. Perbaiki sholat kita, lembutkanlah ucapan kita, muliakanlah orang tua kita selagi waktu masih Allah titipkan kepada kita. Sebelum saya tutup, izinkanlah saya menyampaikan patah kata. Sujud dadi sandaran rasa, bakti dadi sandaran jiwa, salat nuntun dalan mula, birrul walidain undang ridho. Menawi wonten lepat tembung kawula, kula aturaken pangampunten sedaya. Tuku gorengan nang yu asi, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.